Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashab al-fadilah hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh wal habaib, ashab al-ma'ahid, ashab al-turukis sufiyah, ashab al-madaris, hadratil as-sa'i syuriyah, para pejabat pemerintah, pengurus NU yang hadir, Banom, Ansor, Paganusa, Fatat Muslimat, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudurul Karim. Akhil Azizil Muhtaram, Hadratus Syekh, Habibi wa Rahimi wa Azizi, Kiai Haji Nur Khalis, Atalallahu baqa'ah, Dhukhran lana wal ummah, fi sihatin wa afiyah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kebenaran ada pada beliau satu orang. Perkataannya pasti membawa kebenaran. Perilakunya, sikapnya pasti membawa kebenaran. Keputusannya membawa kebenaran, pasti. Perkataannya qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Perilakunya, tindakannya, sikapnya, gimana caranya wudu, bagaimana caranya sholat, bagaimana melihara istri 9. Tenang nih. Kadang-kadang istrinya juga tadi saya juga tukaran. Itu turunnya surat tahrim juga salah-salah. Ada 2 istri yang kurang harmonis. Turunnya surat tahrim ini kok. Kadang Rasulullah lupa sholat zuhur namung 2 rakaat. Diingatkan apakah zuhur dikosor atau memang panjenengan lupa. Langsung berdiri lagi. Nerusakan betul solimali, langsung berdiri lagi. Nerusakan rakaat ketiga. Itu artinya apa? Pelajaran bagi kita, tasyrik bagi kita kalau kita lupa sholat. Seperti itu. Perilakunya bagaimana menerima tamu, bagaimana takziah, bagaimana iyadah, menengok orang sakit, takziah, nyambangi orang yang kematian, bagaimana cara memimpin masyarakat, memimpin perang. Walhasil perilakunya Rasulullah adalah membawa kebenaran. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, yang ngendikan bukan Rasulullah, yang lakoni bukan Rasulullah, tapi Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Sahabat Bilal suatu ketika wudu karena sholat fardunya masih jauh, masih lama. Beliau sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya kok. Beliau malah tanya, sholat apa Bilal? Kan jadi malah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Nah itu legalitas, legitimasi. Rasulullah benar menjadi sunnah. Apa? Sunnah apa? Taqririyah. Ingat ya, sunnah apa namanya? Jadi sunnah ada 3. Qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Contoh lagi. Yang ngendikan bukan Rasulullah, orang lain. Tapi Rasulullah dibenarkan, tidak dilarang. Sunnah juga tuh. Kalau tadi bilang ngelakoni, ini ucapan lagi. Ada sahabat, ya banyak sih. Tapi suatu ketika ada sahabat muji-muji Rasulullah. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Coba, wah nggak jenenge wis biasanya Toto, Edi biasa. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Rasulullah nembe mawon rampung sholat subuh ngimami. Jamaah masih kata
Tiba-tiba Ka'ab dugi muji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Walhasil ini nek kula waca kabeh sampai jam 12 nanti. Isinya artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah pemimpin yang hebat, pemimpin yang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam, yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara adil dan zalim. Datang dari suku Mekah, suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, dan semua mengikuti Rasulullah dalam ikhlasnya. Tidak pernah mundur dalam peperangan, tidak pernah takut kalau perjuangan agama Islam, tapi juga ahli ibadah berhati ikhlas. Walhasil Rasulullah dipuji. Boten larang, jangan muji-muji saya, bid'ah, boten, enggak. Jangan muji-muji saya, baca maulid itu bid'ah ini, boten. Malah Rasulullah memberi hadiah. Beliau sedang memakai selimut yang lurik-lurik, spray-spray di pasar Jepara, 200.000 orang kena di Cina dulu. Rasulullah memberikan, melepas yang kalungnya, kemulnya, selimut lurik-lurik diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ini artinya bahwa Rasulullah ridho, senang, menerima, mendengarkan pujian. Paham betul? Jadi memuji-muji Rasulullah itu bid'ah apa sunnah? Sunnah apa? Lupa sudah. Bid'ah apa sunnah? Sunnah apa? Yang keras ya? Sunnah apa? Takririyah. Ayo keras saya. Baca maulid kata niki sunnah takririyah namanya, bukan bid'ah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, dolan ke museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian. Masih boten? Sing boten percaya teng Turki kali kula tiketnya tunggu dhewe. Ini fakta bahwa Rasulullah terjadi puji-pujian terhadap Rasulullah ketika zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Boten bid'ah. Lah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha. Selimut polos min istabrok. Kalau selimut lurik-lurik apa? Bahasa Arabnya apa? Burdah. Sejak itu kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Setiap ada qasidah syair memuji Rasulullah namanya qasidatul. Banyak, ada 4 jilid Madaih Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Sing paling terkenal di Indonesia di Jepara, bu apal bu orang jenengan. Burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Al-Busiri. Suatu ketika beliau sakit stroke oleh sotangi. Suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering mimpi Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering? Belum jawab ya. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Boten. Ya jumpa posong. Gendruwo. Lah beliau matur, ya Rasulullah, saya sakit stroke sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa jalan. Izinkan, nyun izin, saya akan ngarang damel qasidah yang isinya memuji-muji panjenengan. Ya silahkan. 1 minggu ngimpi jumpa lagi. Ya Rasulullah, sudah selesai karangan saya. Coba dengar, saya ingin mendengar. Dibaca. Selesai membaca burdah, puja Rasulullah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, wa masaja sadahu, diusap-usap badannya Syekh Busiri, fata'affa fauran, seketika sembuh
dari penyakitnya. Percaya mboten? Percaya mboten? Nek panjenengan mboten percaya, kula dhewean percaya. Kula dhewean wis jenengan silakan mboten percaya. Kula percaya dhewean wis napa. Pundi budaya pundi apal mboten? Apal mboten? Amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazat tadam anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadul barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabut sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala falali wala arid tali dzikr bani wal alami fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami dan seterusnya. Amin tadakkuri jiran bidhi salami, kenapa engkau menangis terus-terusan tiada hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah. Sampai air matamu bercampur darah. Apakah engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Kamu nangis dulu, apalagi kangen karo wong wedok kah yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa menangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Pasti kamu, ngaku saja. Pasti kamu lagi mabok cinta tuh, bekas air matanya tuh sampai dipipu kayak aliran. Jawabnya, na'am sarat taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansufta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, lagi gendeng, lagi rindu kangen pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni, pasti ente memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangeni? Siapa? Perempuan mana? Yang ku kangeni, yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi hawlim minal ahwalib da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidud Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya ketika kita sedang menghadapi problem, kesulitan, musibah, halangan yang besar. Dialah yang bisa menolong saya, kata yang punya syair ini, Abu Sa'id Busiri. Percaya mboten panjenengan Kanjeng Nabi wis wafat masih iso nulungi? Percaya mboten? Pun wafat pun saged nulungi kita, memberi syafaat kepada kita. Percaya mboten? Aduh, kau percaya? Nek orang percaya aku percaya sing percaya. Qur'ane wonten. Qur'ane wonten. Bahwa Kanjeng Nabi saged nulungi kita. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula ziarah mriko teng Madinah, istighfar di depan Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Rasul juga ikut memohonkan ampunan kangge kula. Lawajadullah tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya kita. Panjenengan umroh ziarah Rasulullah, istighfar tengah sandingan Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC, ngerti Rasulullah wastaghfirullah Rasul setuju, dukung, malah mohonkan ampun untuk saya, untuk kita. Pasti Allah mengampuni dosanya kita. Berarti Rasulullah itu walaupun sudah wafat,
masih memberi syafaat kepada zairin yang ziarah istighfar di sandingan Rasulullah. Percaya mboten? Sing ora percaya ngomong ini, sing ora percaya. Ayat itu ketika Rasul masih hidup. Wong sing akeh dosane teko Rasulullah, istighfar Rasulullah ikut mendoakan, nah itu diampuni masih hidup. Kan udah mati gak bisa. Yang gak percaya, ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah dan para malaikat maca sholawat kanggo Kanjeng Nabi. Wahai orang beriman, baca sholawat dan salam untuk Rasulullah. Itu ayat perintah ketika Rasul masih hidup apa sampai sekarang? Jawab. Perintah maca sholawat karo Kanjeng Nabi ketika beliau masih hidup apa sampai sekarang? Sampai sekarang, bahkan ila yaumil qiyamah. Berarti podo ayat yang mengatakan Rasulullah bisa menolong kita sama, bukan hanya ketika beliau masih hidup sampai ila yaumil qiyamah. Paham boten? Nah, itulah bahwa tawassul dengan Rasulullah bukan bid'ah tapi sunnah. Ada lagi, ada satu suku kecamatan, satu kecamatan gampangannya namanya kecamatan Mudor. Kecamatan apa? Seluruh kecamatan itu camatnya atau kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Seluruh suku itu mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Syair, Muhammad Sahir, tukang sihir. Rasul lajeng melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor paceklik seperti engkau telah menimpakan paceklik kepada umatnya Nabi Yusuf. Krisis air, krisis pangan, 7 tahun zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf, krisis pangan 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun, gak ono banyu, gak ono jagung, gak ono beras, gak ono gandum. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala suku yang namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana ente ini? Dari Mudor. Rasulullah kaget. Biasanya caci maki, datang ke sini mau ngebom apa? Mau bom bunuh diri apa? Ada apa antum datang ke sini? Ada apa? Jawabnya, Labid jawab, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hifdatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi ash-shuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhir fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa antum datang ke sini? Kata Rasulullah. Jawabnya, atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kemari wahai orang paling mulia di muka bumi agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Buat dilarang tuh, gak dilarang tuh. Rasulullah berkata, jangan minta rahmat sama saya, minta rahmat sama Allah. Kalau sama saya musyrik, buatan aku. Paham betul? Maksudnya kurang paham betul. Ya, orang ini tidak dilarang minta rahmat pada Rasulullah. Irhamna ya Rasulullah, litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar mengadu tentang 7 tahun gak ada gandum. Gadis-gadis pecah bibirnya gak ada minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal, gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah berani sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal. Tidak ada makanan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidina. Engkaulah harapan kami yang bisa menolong urusan dunia pun urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Engkaulah yang dapat menolong kita semuanya. Rasulullah lajeng donga, Allahumma astihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya 'adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat dan barokah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir, longsor. Rombongan masih di Madinah, di sana di Mudar sudah hujan. Percaya mboten? Percaya mboten?
Ada yang tanya pada saya, ente kalau cerita gitu dari mana sih? Saya jawab dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang 65 halaman itu. Yang nggak ada, pinter. Lu baca ngomong goblok, yang nggak ada, pinter. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk karangan Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadrah Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Dzurul Islam, Yaumul Islam karangan Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Ente bacaan terjemahan Khulasatu Nuril, sombongnya Masya Allah, SAG. Kecuali SAG sing keluar pondok, beda. Pondok kalau kuliah SAG lah itu baru. Ya Allah. Jadi ini bukti bahwa, bukti fakta, ini fakta, bukan dalil. Namanya apa? Burhan. Apa namanya? Fakta. Ini fakta bahwa tawassul dengan Rasulullah itu sunnah taqririyah. Apa? Bukan bid'ah. Pinter. Lo tak ngomong goblok kok kayak Bismillah. Ya Allah. Jadi monggo, ayo orang Jepara rajin-rajinlah tawassul datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing percaya, orang percaya silahkan, gak apa-apa. Ketika Rasulullah lahir, omahe Siti Aminah padang, belum ada listrik. Orang menyaksikan semuanya. Abu Lahab dari kejauhan melihat, ada apa rumahnya Aminah padang. Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa? Coba lihat, coba dulu rumahnya Aminah apa sih? Padang. Suwaibah pergi, gak lama kembali, majikan Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Dari bayi itulah padang Umayyah Siti Aminah. Abu Lahab senang gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Masih ponaan itu. Abu Lahab itu dulure Syekh Abdullah sejen ibu bin Abdul Muthalib, tapi sejen ibu. Senang lahir Nabi Muhammad lanang, anak Aminah lanang, diarani Muhammad, senang. Suwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak, merdeka sama seperti saya. Itu nanti di akhirat Abu Lahab mlebu neraka karena kafir. Tapi setiap hari Senin dintas dari neraka. Selasa masuk malih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi selama-lamanya. Selama-lamanya itu. Senin dikeluarkan. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, masukkan lagi. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, sudah dinas datang surat tabbat yada Abi Lahab, pasti masuk, saya selanaron mlebu neraka Abu Lahab, pasti itu. Tapi kalau hari Senin yukhaffaf anhu azab, dintas di neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Jepara? Ini ulah Kalipucang. Seperti apa pahalanya orang Jepara Kalipucang yang setiap malam Jumat baca maulid akikah, baca maulid omai jadi anyar, baca maulid anak lu sekolah, baca maulid jadi DPR menang, baca maulid anak yang lamar, baca maulid dagangnya laris untuk panennya dadi, baca maulid. Maka seperti apa pahalnya orang yang rajin baca maulid? Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu, selama umurnya sepanjang umurnya rajin baca maulid, pasti bin ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Maka kiai katib syuriah, apa lewat syuriah, jajar syuriah harus hafal Barzanji. Siap? Syuriahnya ada ini. Syuriah wonten bener iki. Syuriah harus hafal Barzanji, Deba, Burdah, tahlil, talqin, manaqib Syaikhul Qadir Jalani, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, kudu hafal syuriah niku. Betul? Paham betul? Nek ono syuriah maca Barzanji ora hafal, ojo diamplopin. Nek ono syuriah khutbah masih moco, ojo dienggo maneh. Apa bedane syuriah karo SAG? Kalau SAG khutbah moco pantes.
Nah, kalau Suriah keluaran Lirboyo, keluaran putih, Sarang, keluaran Tegarejo, kok sebut bae maca apa bedanya karo SAG? Kenapa saya ngomong gini? Kok ekstrim namanya? Karena Maulid Nabi, Debak Burdah, Barzanji milik kita, kepunyaan kita. Paham betul? Kepunyaan siapa? Kita. Kalau bukan kita yang menghafal, ayo, Wahabi suruh ngapal, HTI yang suruh ngapal, gak mungkin. Muhammadiyah suruh ngapal, nggak mungkin. Yang menghafal orang-orang Nahdlatul Ulama. Lah kalau nggak kita, bukannya kita yang hafal, siapa yang mau ngapal? Alkin, mana Syaikhul Jilani, kudu hafal kiai ini bu. Apalagi khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, kudu hafal. Ojo maco, ini maco apa bedanya kalau SAG? Paham betul? Mimbar masjid ojo diparingi buku khutbah. Suruh apal-apalan. Paham betul? Nah, orang yang mengikuti sunnah Rasul, jangan lupa, sunnah ada berapa? Sunnah ada berapa? 3. Qauliyah, fi'liyah, takriyah. Orang yang mengikuti sunnah Rasul yang 3 ini namanya Ahlus Sunnah. Apa namanya? Yang di Indonesia NU di Indonesia. Di luar negeri nggak ada NU ya, pokoknya yang mengikuti sunnah Rasul yang 3 tadi namanya Ahlus Sunnah. Pun paham? Nah, ada lagi, Rasulullah wafat meninggalkan murid-muridnya, sahabatnya. Rasulullah wafat meninggalkan murid-muridnya, di samping sunnahnya juga meninggalkan murid-muridnya. Muridnya kata masih gede, sahabat kata masih sedikit. Tak jawab, sahabatnya kata masih sedikit, kata namanya jamaah wong akeh. Lah sahabat niku membawa kebenaran, perkataannya benar, perilakunya benar, keputusan juga benar. Kalimatul haq, mauqiful haq, takrirul haq, benar sahabat itu. Contoh waktu Rasulullah masih hidup, jamaah sholat raweh ping 8 rakaat, 8 rakaat, karena Rasulullah takut kalau traweh diwajibkan. Nek traweh tiba-tiba diwajibkan, bos wajibnya pira, misalkan 50 rakaat, malah langsung Jepara, gak akan kuat tuh, gak akan kuat orang Jepara. Saumpama kudu-kudune jadi wajib cukup 8. Saking merasa tengkulon niku, kita niku. Tapi Rasulullah masuk ke kamar, pulang ke kamar, nambahi piyambak, dewean nambahi sholat traweh, buping pirompu, orang dihitung. Nah, sahabat yang ditinggal di masjid, saya bisa rakaat Rasulullah kondur, yang ditinggal ini macam-macam. Ada yang pulang, potongan Jepara ya, potongan ya pulang. Ada yang nambahin 100 rakaat, ada yang nambahin 100, ada sampai 1000, ada yang sholat tarawih sampai 1000, dewean, piyambakan. Nah, ketika Khalifah Umar Ibnul Khattab memutuskan bahwa, supaya tidak simpang-siur, supaya tidak macam-macam dulu, memutuskan bahwa sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Siapa keputusan itu siapa? Sayyidina Umar. Lah keputusan Sayyidina Umar niki benar apa salah? Benar apa salah? Keputusan jamaah atau sahabat. Sayyidina Umar pun disetujui oleh sahabat yang lain, setuju dengan keputusan Sayyidina Umar. Maka kalau kita mengikuti sholat tarawih 20, berarti kita ikut Sayyidina Umar. Ikut Sayyidina Umar, jamaah sahabat, namanya kita wal jamaah. Paham boten? Jadi kita ngikut sunnah Rasul yang macam 3 tadi namanya ahli sunnah, ikut sahabat namanya wal, dari kita namanya ahli sunnah wal. Paham dereng? Paham boten? Kalau paham harus bisa menjelaskan pada orang lain. Kalau jangan jauh paham, harus mampu menjelaskan omong seperti saya ini kepada orang lain. Saged? Jawab saged? Namanya paham kalau bisa. Boten Bu, paham boten Bu? Kalau paham harus bisa menjelaskan kepada orang. Kemarin kesannya telah ikut Rasulullah namanya sunnahnya, ikut murid-muridnya sahabat yang namanya ikut jamaahnya. Dua-duanya kita namanya ahlus sunnah wal. Contoh malih. Waktu Rasulullah masih hidup, Quran tidak ditulis karena kanjeng Nabi gak merintah tulis kalau enggak. Tapi sahabat semua hafal, sahabat semuanya hafal. Nek hafal butuh tulisan betul. Kulo apal kulhu, kalau apal kulhu, falak nas apal kulo. Betul tulisan, betul, gak butuh tulisan. Jadi apal betul kulhu, falak nas apal betul. Butuh tulisan betul, gak butuh tulisan. Kalau usah tulisan, apal. Dan sahabat semuanya apal, betul tulisan.
Bahwa umat Islam semakin bertambah, tidak semua hafal. Maka Sayyidina Abu Bakar memutuskan bikin tim 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu As, Muawiyah, orang 10. Tulis Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, tulis. Nah, dibagikan Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo, dibagi Quran itu supaya orang bisa baca, karena gak semua hafal. Ketika zaman Sayyidina Umar, lebih diresmikan lagi, tulis Quran, bagi-bagi lebih banyak lagi. Ternyata bacaan Quran bertentangan. Baghdad beda dengan Damaskus, Basra beda dengan Kufah, beda dengan Kairo. Maka Sayyidina Utsman ketika jadi khalifah menarik semua mushaf dari kota-kota, tarik ke Madinah, tarik. Ditulis ulang, selainnya bakar. Saya sudah di siji tulisan, bakar yang lain. Nah, ini namanya mushaf Utsmani. Apa? Sampai saiki, sampai sekarang yang kita baca itu namanya mushaf Utsmani. Kamu ada tulisan kan ya? Ada ya tulisan di Quran itu, mushaf Ar-Rasul Utsmani. Benar kan? Artinya bukan mushafnya Pak Utsman dagang bakso, bukan. Sayyidina Utsman. Lah, yang dikerjakan, yang dilakoni, yang diputuskan oleh Sayyidina Utsman, benar apa salah? Nulis Quran tuh, nulis Quran, benar apa salah? Soal Rasulullah betul merintah nulis Quran, betul. Nah, Sayyidina Utsman yang nulis itu pertama kali, resmi negara itu, pemerintah. Benar apa salah? Benar. Mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, panitia zaman Sayyidina Utsman maksud saya, kita gak bisa baca. Titik mawon betul wonten. Ba, ta, sa, nun, ya, gak ono titik. Bisa baca sampean? Bisa baca? Jim, ha, ho, podo, dal, sami, ro, zai, podo. Bisa baca, bisa? Kurang betul saged, Bu. Saya punya fotokopinya. Kalau gak ada fotokopi di rumah, bener saat mau coba, tabaruk gak ada lah fotokopi. Saya dapat dari Turki. Ketika umat Islam kesulitan baca Quran, sebutan apal, maka ada orang yang berjasa besar, wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik. Batik sijingi sorta, titik loro dhuwur, telu dhuwur, jim ning tengah siji, hak non titik, kok titik dhuwur. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sapa? Yang keras siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 wafatnya. Wis ono titike, orang baca gampang nih, ada titiknya udah. Tapi masih kata sing mboten saged. Soal titiknya padahal. Maka ada imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Tahun 170 Hijriah. Bikin harokat syakel. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tahun 170. Wah, mulai gampang baca Quran, orang titik orang harokate. Tapi orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Kebumen, ngantos saniki maca Qurane masih innallaha wasi'un ngalim. Itu Jepara itu kan, Jepara enggak ya? Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, insyaallah. Ahli Sunawal Jamaah. Kiai itu gitu, kiainya loh, bukan orang awamnya. Kiainya tuh, alhamdulillah ngalamin, kiainya itu, Kiai Sangit, kiainya itu, bukan orang awam, bukan. Itu artinya ngetok ke huruf salah, gimana? Maka ada ulama membikin ilmu namanya tajwid tilawatil Quran. Apa? Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ada bigunnah, ada bighairigunnah, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Siapa namanya? Abu Ubaid siapa? Qasim bin Salam. Sekarang sudah enak, sudah baca Quran sudah enak. Ono titike, ono harokate, ono tajwide. Tinggal ayu wong Jepara rajin-rajin baca Quran. Seenak pun enak. Dulu susah dulu. Coba. Jadi tajwid itu baru ada 200 tahun lebih Rasulullah wafat. Lebih dari 200 tahun baru ada ilmu tajwid. Itu jasanya ulama. Ya bid'ah. Bid'ah Rasulullah enggak merentah kok. Waktu zaman Rasulullah betul ngajari tajwid, Rasul betul ngajari tajwid.
Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat semuanya nggak ngajari tajwid nggak? Paham betul, paham betul? Bid'ah itu. Tapi ente tidak ikut bid'ah yang itu, dapat laknat dari Allah, baca Quran salah. Kalau mau baca Quran benar, ikut tajwid. Bid'ah itu. Paham betul? Ono mana? Ono wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah orang melindungi, tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya, Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Baca syaratnya wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, huruful jar dan seterusnya, hal, tamyiz dan seterusnya. Baru ada ilmu nahwu tahun 180 sing ngarang ilmu nahwu Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Sinten? Paham boten? Ya Allah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at walam tadumi. Quran itu unik. Nih saya mau ini Quran sama mama. Quran ini kalau dilihat mushafnya hadis barang anyar, gimana? Dicetak di Madinah tahun 2000 misalkan. Kertasnya barang anyar, tinta barang anyar, sing kerja manusia, makhluk anyar, gimana? Maka Quran mushafnya ini barang anyar, muhdatsah. Tapi Quran sebagai sifat dzatil qadimah, sifatnya zat yang maha qadim, Quran qadim, kalamullah qadim. Paham boten? Jadi Quran itu ya hadis, ya qadim. Quran itu hadis dan ngandelok iki nih, Quran ini hadis ini anyar. Dicetak tahun 2000, dicetaknya di Madinah. Nyetak manusia, makhluk, kertasnya baru, tintanya barang baru. Kok hadis? Tapi hakikat Quran sebagai sifatul kalam qadimah. Paham? Mujizat Quran langgeng bersama kita, tetap bersama kita sampai yaumil qiyamah. Nabi Nuh hebat. Dungon jaluk udan, topan banjir, mati kabeh kecuali bersama Nabi Nuh 80 orang. Hebat kan hebat ya? Tapi gak ono wis, tinggal cerita tok. Nabi Ibrahim hebat, dibakar boten mempan. Raja Nimrud bakar Nabi Ibrahim boten mempan, hebat boten. Tapi ora ono wis, tinggal cerita tok. Nabi Musa tongkatnya hebat, dipukul pada Laut Merah jadi jalan tol. Ya, tongkat Nabi Musa dipukul pada Laut Merah jadi jalan tol. Nabi Musa dengan 700.000 Bani Israel lewat jalan tol sampai kepada Gurun Sinai, Tur Sinai. Fir'aun ikut di belakang, jadi air maneh, jadi laut lagi, tenggelam di situ. Hebat badan. Terus gak ono tongkat ceritanya tersuwunten. Nabi Isa hebat. Isa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Hebat. Tapi mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad di samping mujizat fisik, yang mujizat korma bisa melaku, bisa membelah bulan. Yang paling hebat mujizat Rasulullah adalah Al-Quran. Kenapa? Karena sampai sekarang masih kita baca ila yaumil niku mujizat khalidah, mujizat yang paling langgeng ila yaumil qiyamah. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfatana ladha min wardiha syabimi. Quran dibaca hasilnya ketenangan dalam hidup. Percaya betul? Jenengan susah, sedih, bangkrut dagangnya, gagal panennya, kalah pilihan DPR, ayo baca Quran, tenang, adem. Quran dibaca menjadi kita semua tenang, satu rumah tenang. Percaya betul? Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, panjenengan takut neraka betul? Takut neraka betul panjenengan? Baca Quran. Itu artinya panjenengan sedang memadamkan api neraka. Kalau kita takut neraka, kita baca Quran. Itu artinya kita sedang
memadamkan api neraka. Intatlu khifatan hadlan afatana radha min warjasyabi. Itulah mukjizat Quran. Diwaca nang bocah cilik gampang, diapalkan oleh anak kecil gampang. Diapalkan orang Jepara nggak ngerti artinya gampang. Persahabatan. Ayo jangan apalkan satu halaman, insya Allah 10 menit apal. 15 menit lah apal satu halaman. Coba panjenengan ngapalakan satu lembar bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea. 2 tahun betul bakal apal sampean. Gak ngerti artinya. Orang selembar apa cerita dongeng apa, mau kisah apa, bahasa Cina. Jangan ngapalakan salembar. 2 tahun orang apal bakal. Mau gak ngerti artinya. Nah, tapi panjenengan ngapal Quran, orang ngerti artinya gampang. Lebih gampang ngapal Alfiyah, lebih gampang ngapalakan Juman, Zubad, Amriti, gampang ngapal Quran daripada ngapal yang lainnya. Alfiyah, angel ngapalakannya. Suwi apal Alfiyah itu. Tapi ngapalakan Quran setengah jam dan dapat 2 halaman. 3 tahun apal semuanya. 30 juz. Padahal belum tentu ngerti artinya. Ono mana sing lucu lagi. Pokoknya suaranya enak, lagunya enak, nangis ngeroakan. Orang ngerti artinya aku nangis dulu. Orang Arab jahiliyah mendengarkan Kanjeng Nabi maca Quran, semua ajib, semua terheran-heran. Nabi Muhammad buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak tahu sekolah, nggak pernah ngaji. Kok tiba-tiba bisa cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga, wes lagi anak sorga makan buah larangan, diusir. Kondi Muhammad ceritain kondi. Baca buku, nggak bisa baca. Ngaji, nggak pernah ngaji. Sekolah, nggak pernah sekolah. Melancong luar negeri itu. Setahun tapi pengalaman. Buat nate. Tapi cerita Nabi Adam, Hawa, cerita Nabi Ibrahim dibakar, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, ini ada seterusnya lah ya di Quran. Orang heran semua. Kondi Muhammad cerita ini. Semua heran dengan bahasa yang sangat indah. Tapi walaupun semua heran, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman, contohnya Umar ibn Khattab. Saya dari Ibu Sayyidina belum Islam nih. Umar ibn Khattab. Setengah bulan di luar Mekah, pergi di luar Mekah setengah bulan. Saya serong minggu kondur ke Mekah, mendengar berita bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Marah Sayyidina Umar, apa-apa nih adik saya Fatimah ini. Datang rumah, tak pukuli, tak antem tempelengin. Sampai di pintunya adiknya, mendengar adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Quran saya turunkan bukan untuk membuat kamu cilaka, tapi Quran adalah tadhkiratan liman yakhsha, peringatan bagi siapa yang menerima peringatan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, dialah namanya Ar-Rahman. Itu Umar mendengarkan bacaan adiknya dari luar pintu, ngelumpruk, jangan mau nempeleng, lemes. Akhirnya masuk ke rumah adiknya, merebut kertas yang sudah dibaca oleh adiknya. Beliau ikut baca sambil gemetar, sambil berkeringat dingin. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi di dalam rumah dengan para sahabatnya. Para sahabat ketakutan. Umar bahaya, datang Umar bareng. Karena Umar terkenal preman pernah mateni anaknya, mendem anaknya wedok waktu zaman jahiliyah. Pernah lagi macam-macam kelakuannya lah, peminum, mabok. Ketok pintu, Kanjeng Nabi sing buka. Itu buka, Sayyidina Umar langsung merangkul Rasulullah dan asyharu bi islami, membaca kalimat syahadat. Kanjeng Nabi dawuh, ini doaku, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Mudah-mudahan masuk Islam salah satunya saja. Islam akan kuat. Kalau tidak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ternyata hidayah turunnya pada Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai para sahabat, mulai besok sholat di masjid yang sini, sholat haram. Mulai besok belajar baca Quran di Masjidil Haram. Jangan takut ada saya. Barang siapa orang yang ingin istrinya jadi janda,
anaknya jadi yatim lawan saya. Dia berjuang harus ada kayak gitu, harus. Ayo NU Jepara, ketua NU, Rasul NU, jangan takut ada saya. Ngoten betul. Kiai Khalis teruskan, pesantren teruskan nih, jangan takut ada saya. Ngoten betul panjenengan. Orang jawab, ngoten betul panjenengan. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak gitu? Ayo teruskan berjuang NU, jangan takut ada saya. Ada nggak gitu? Ada nggak? Nah, itu harus ada. Negara juga ada TNI, jangan khawatir negara ada TNI mempertahankan keutuhan dan keselamatan negara dari serangan dari luar, dari musuh. Harus ada kekuatan seperti itu. Nah setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Kanjeng Nabi dan para sahabatnya sholat terang-terangan teng masjid, mendengarkan Al-Quran juga di masjid. Ada lagi Raja Siliwangi, Raja Pajajaran Siliwangi Jawa Barat, namanya Pamanah Rasa, mendengar ada agama baru di Kerawang, Rengas Dengklok, Karang Utara. Beliau kan di selatan, di daerah Kawali, pusat kerajaan. Apa ini agama? Apa yang saya bunuh ini? Mau saya bunuh. Yang disebarkan oleh Syekh Kuro. Syekh Kuro itu namanya Hasanuddin dari Cina, dari Okian, Cina. Datang ke sana. Sampai di sana Bu, ada santrinya Syekh Kuro sedang baca Quran, perempuan santrinya. Dilihat kutilang, kuning tinggi langsing. Ini Jepara angel bulan Jeparnya angel nih. Ini suali kata, ireng gembrot bunder. Kata nih ikut akal. Dengan kulo kata nih. Kuning tinggi langsing, namanya Subang Larang. Langsung Raja Siliwangi yang tadi mau membunuh Syekh Kuro klepek. Saya kawin nih untuk saya saja. Ya silahkan, kamu masuk Islam. Udah saya masuk Islam. Ringkas cerita, terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Sel Prabu Siliwangi Islamnya orang tenanan, bukan tenanan. Tetap dia Buddha. Tapi nanti punya anak tiga-tiganya hebat. Satu namanya Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang, wafat di Garut kuburannya, yang menyebarkan Islam daerah Sunda, Parahyangan. Yang kedua Syekh Somadullah atau Ki Kuwu Cirebon, Bupati Cirebon lah, sakti orangnya, orang sakti. Hati-hati orang Cirebon, saya sakti rata-rata. Bisa kelihatan besar, jadi gede dulu. Bisa ngilang, halimun. Bisa paham bahasanya binatang, itu ilmunya Ki Kuwu Cirebon. Antara doanya gini, antara doa capnya gini. Panjang badai dimarahi oleh Kapolsek Talon dan Ramil. Baca, gajah warak macan galak anak-anak ngelampe ku tekau dirga kamu terus kami ngkas sengit mari ku tekau las kasih kami ngkang krung omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejok bumi itu Kapolsek mau marah jadi tersenyum malah. Percaya betul. Syaratnya ono bismillah karo ono la ilaha illallah. Yang ketiga putra namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Ini kalau Habib dari India namanya Said Abdullah Khan, punya putra Sunan Gunung Jati, Syekh Syarifidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibunya cucu Prabu Siliwangi, Pamanah Rasa. Kalau dari ayahnya min Ahlul Bait, dari Habaib. Ya Allah, paham betul? Jadi barokahnya Quran, mujiz Quran bisa gampang mengislamkan orang. Syaratnya kutilang. Dan sih dulu maca Quran ngelek orang tertarik. Suaranya enak, lagunya enak. Didelok bocah kutilang kuning tinggi langsung gebrak dulu tadi Siliwangi. Coba sama si mau Quran ireng, pendek, lemu, gembrot, orang tertarik. Jadi cantik itu penting, karena cantik itu penting. Itu namanya mukjizat Al-Qur'an. Kan jual Al-Qur'an nopo yang paling penting? Cuma penting nopo? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pertama, kita harus belajar baca Quran, yatlu alim ayati. Yang kedua, wa yuzakkihim. Kalau kita sudah beriman dengan Al-Quran, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang muzakkah, yang baik, bersih dari amrod qalbiyah. Ini panjenengan betul-betul beriman datang Al-Quran, beriman betul, maka di nafsu kita bisa terkendali, bisa terarah. Ringkas cerita, manusia punya hawa nafsu dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, direktur, pemimpin, ketua, kepala, imam masjid, makmum. Datang dari mana namanya?
Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau kita atur, kita kendalikan, diarahkan ke jalan yang benar, saya harus jadi bupati. Kalau saya jadi bupati, jalan-jalan di Jepara aspal, irigasi, pengairan beres, orang miskin bantu, sekolah gratis, pekerjaan banyak, pekerjaan, ekonomi bangkit lagi. Sekarang lagi lesukan Jepara, saya bangkit lagi kalau saya jadi bupati. Nah, kalau niatnya seperti itu dan tujuannya, ghoyahnya ibtigha mardhatillah, mencari ridha, maka nafsu ghadabiyah tadi, saya jadi DPR, saya jadi bupati, ganti arahnya, jadinya ganti. Himmah apa? Saya jadi bupati. Bupati akan saya bangun Jepara menjadi kabupaten yang makmur, sejahtera, tidak boleh ada orang miskin, tidak boleh ada orang melarat, semua cukup pangan, cukup sandang, cukup rumah. Kalau saya jadi bupati, saya betul. Namanya himmah. Datangnya dan nafsu ghadabiyah menjadi himmah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Islam harus menang. Coba, saya berhasil dakwah Islam ini. Berhasil betul? Bukan pakai uang, bukan pakai senjata, himmah. Dikandani oleh pamannya, dinasihati oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad, lahirin dhisik ya dakwah. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Aku khawatir. Kamu tuh akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Wah, panjenengan. Lahirin dhisik ya, mulang nang madrasah, berjuang NU lahirin dhisik, mau dipateni panjenenganku. Piye kira-kira? Langsung mandiri ya, langsung laren ya. Kalau Nabi jangan ngoten-ngoten. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taratu hatta al-kaduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten mboten panjenengan. Diam aja. Ngoten panjenengan. Namanya himmah. Ayo, generasi muda harus himmahnya besar. Bung Karno atau bahas Asy'ari, NU harus besar betul NU. Pakai duit, pakai senjata dipaksa gitu, buatan pakai himmah. NU harus besar. Bung Karno, Indonesia merdeka, harus merdeka. Kita lawan Belanda, kita lawan Jepang, merdeka buatan. Punya apa Bung Karno? Duit, banyak duit Bung Karno. Punya senjata nuklir yang canggih lawan Belanda, buatan. Dengan maka orang Jepara himmahnya harus besar. Siap? Jawab. Siap? NU harus besar. Gitu loh. Siap? Kata orang bertempat siap. Kan bertempat siap kata. Orang bertempat siap nih. Ya Allah. Nah, himmahnya besar namanya. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad nek ngomong selama hidupnya jujur, tidak pernah bohong. Kalau Kanjeng Nabi sekali saja bohong, Allah bendu. Kalau Kanjeng Nabi pernah bohong sekali. Nah, ini kan sifat sidik, wajib Kanjeng Nabi jujur. Orang sing ngomong, wong Cirebon, sing wajib jujur sidik Rasulullah Nabi. Nek awake dhewe dudu nabi. Jadi sifat sidik ini penting, luar biasa sifat sidik. Sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang. Sidik hilang, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun. Ketua Golkar dulu, Setia Novanto. Sidik hilang, Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Ngomongnya kanggo gawe tower komunikasi, ternyata bohong. Sidik hilang, Indosuria 72 triliun. Sidik hilang sekarang PT Timah di Bangka Belitung, pinten 300. Nah, gue tuku cendol oleh berapa? Bukan 300 miliar, bukan 300 juta. Kalau nek krungono pejabat korupsi 100 juta, biasa. 300 triliun. Sing 1 triliun 1000 miliar, sing 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000. Gara-gara sidik hilang. Paham mboten? Mboten urusan negara pun, rumah tangga. Istri tidak sidik, geger mboten? Ribut mboten? Suami tidak sidik, ribut mboten? Sing paling kathah sing mboten sidik, paling kathah mboten sidik, suami apa istri? Jawab, suami apa istri? Suami. Jangan jawab, suami apa istri?
Ya Allah, ayo belajar sidik. Rumah tangga harus sidik, betul nggih? Istri jujur pada suami, suami jujur pada istri, bapak pada anak, anak pada bapak, mertua mantu, mantu mertua, harus sidik. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Kan Nabi Muhammad nek janji tepat. Tanggo kula teng Cirebon, janji utang duit 2 minggu janjine, 2 tahun durung bayar. Wonten-wonten Jepang iki wonten-wonten. Kata, wis kehilangan sidik. Ana wong Suraya janji, ngapusi, bohong, ya Allah, umat Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Orang Jepara harus berakhlak mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Masyarakat Jepara bisa derajatnya mulia kalau akhlaknya baik, bukan agamanya, bukan agamanya, akhlak. Oh nanti yang balik teng Jepara, apa yang ditanyakan? Mau kemana mas? Mau ke Jepara. Yang ditanyakan apa? Orang Jepara baik-baik enggak ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak tanya. Agamanya apa yang di Jepara? Enggak ditanyakan tuh. Ditanyakan apa? Baik-baik enggak ya orangnya ya? Jujur enggak ya orangnya? Saya mau ke Jepara nih. Oh jujur baik-baik. Saya pernah ke sana, dompet saya ketinggalan masjid, rong dino masih utuh. Ojo suwali balik teng putih mas, mau ke Jepara. Orang Jepara baik-baik, aduh hati-hati, maling kabeh, saumama. Jatuh namanya, walaupun Islam. Ya gue contoh gede. Negara Afghanistan, minum jangan aku. Terdiri dari 7 suku. Begitu suku 400 lebih. Jepara namun 7, Afghanistan namun 7. 100% Muslim. Si jiwa orang Kristen. Afghanistan itu. Ahli sunnah 97%. Madzhab Hanafi, Maturidi, Naqsyabandiyah, Tarekote. Yang 3 Syiah 3%. Perang saudara sampai sekarang. Wis 40 tahun lebih. Paten-patenan. Lagi mau Nabi dibom. Lagi sholat Jumat dibom. Pasar dibom. Kantor dibom. Madrasah dibom. Rumah sakit dibom. Presidennya apal Quran. Namanya Burhanuddin Rabbani. Apal Quran itu. Pateni. Antek Amerika. Kafir. Oh bocah wadon nembang. Lagi nembang bocah wadon. Tembak. Kenapa? Bocah wadon nyanyi haram. Oh jadi nyanyi haram. Mateni orang haram. Ayo panjenengan pengen buatan Afghanistan. Jalan-jalan ke Afghanistan, jalan-jalan sana yuk. Pengen buatan? Buatan. Agamanya benar, madhabnya benar, kitab Quran, umat Rasulullah SAW. Tapi akhlaknya bobrok. Orang semua merendahkan Afghanistan. Suwang-suli pun Jepang, agamanya nggak benar. Bukan Islam, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Apa? Sinto. Agama Sinto namanya orang Jepang. Teng Jawa ini kan maunya Damo Gandul, Gotoloco, Sato Darmo, Sambelun, Subud, Pangestu. Apalagi Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Kaharingan, agama lokal. Tapi akhlaknya orang Jepang tertib, bersih, gak orang copet, gak orang jambret, gak orang calo. Jepang orang calo kan? Ulum di Kompon Kawan. Udah 4 kali saya ke sana, terakhir meresmikan masjid. Jalan-jalan malam-malam dengan istri saya aman, gak ada rasa takut, gak ada rasa takut. Kota Tokyo ibu kota, semua rame, semua padat. Boten wonten polisi. Kenapa? Supir tertib semua. Tidak ada supir melanggar hukum, melanggar aturan lalu lintas. Ayo, di Indonesia ini Jakarta, supir libur 3 hari saja, tabrakan semua mobil itu. Paham betul? Itu Jepang. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Qatar, di negara Qatar main sepak bola Jepang. Ratusan anak Jepang nonton. Bubar, bekas tempat anak Jepang bersih. 1 lemon sampah betul nonton. Coba, itu orang Jepang. Jangan bersih buatan. Jawab, jangan bersih buatan. Musolae kecil, ambune, jengkol, pete, lampune jepiep, tikare sobek, kolai kosong banyune, cibuke bolong. Alah insyaallah. Ambune pete, lantai kolai ini lantai jeding kuning. Sing ora kuning hanya 2 tapak kaki lho, mboten kuning. Ngising-sinaken niku. Musala kon seniku ngoten niku. Ambune pengak apa Masjid niku musolane. Kalah karo pom bensin jenengan. Pom bensin lho, toiletnya pom bensin. Bersih, wangi, harum. Masa musola kalah karo pom bensin? Ya Allah, Jepang bersih, tertib. Ya. Ngantri betul rebutan enggak ada. Ngantri apa-apa tuh enggak beli di mall ngoten, supermarket,
Yang duluan walaupun dia tentara atau polisi, yang belakang di belakang nggak ada rebutan tuh, nggak ada. Itu Jepang itu. Pengen buatan jualan Jepang, pengen buatan, pengen aman di sana, seneng. Coba bukan agamanya kan, akhlaknya. Monggo kita niru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Kula nate pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam pesawat. Dari sini Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kota Mali. 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Isyad, PUI, Wasliyah, Syarikat Islam. Di kota Tembakau, ibu kota Mali, rumah tidak dikunci, pintunya tidak ditutup, jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo di sini Jepara piye kira-kira? Dicoba nanti malam, ayo malam ini dicoba. Ayo Jepara ayo. Sepeda motor gak usah masuk rumah, kuncinya biar gak usah dicabut. Pilih ke rumah kira-kira. Badal NU KB badal, ahli sunnah KB, ahli ngaji KB badal. Namanya akhlak namanya. Saya pernah ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Dakwah ceramah 6 kota. Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir di ibu kota Sydney. Di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada zuhur ceramah, pada asar belanja oleh-oleh. Anduk, kaos lah, oleh-oleh. Dapat 1 kardus besar. Bawa ke hotel. Beresin, oleh-oleh beresin, besok mau pulang, besok pulang. HP saya lupa. Kemana HP ya? Tahu golim betul wonten. Ya udah hilang ya wis lah. Tuku maneh di Jakarta, tuku maneh wis. Jam 9:30 ada orang ketok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada satu orang membawa HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari, Bapak tuh nginepnya di hotel mana? Ini saya kembalikan. Kira-kira HP di Jepara ketinggalan di warung piye kira-kira? Akhlak namanya, akhlak itu namanya. Monggo, Jepara masyarakatnya dibangun jasmani dan rohani. Semua penduduknya beribadah, bertakwa, berakhlak, cerdas, sugih kabeh. Rumahnya 2 lantai kabeh, mobil Innova kabeh, ojo Luxio, Grand Mark, ojo minimal Innova minimal. Rumah minimal 3 kamar paling ora. Untuk tamu, untuk sendiri berdua dan untuk anak pisah, anak jangan campur orang tua, jangan. Masuk campur kalau anak wis gede, campur kalau orang tua. Minimal rumah 3 kamar. Mobil kudu bagus. Kalau gua apa? Gua budal Jumatan, gua pengajian, gua nganter tamu, nganter kiai ono kebutuhan. Siap? Moro tua teko, atau wong tua teko, kiai dugi, dihormati nyembelih ayam, kudu karo duit itu. Nggih mboten? Lu ngahaji umrah kudu karo bangun madrasah, masjid, rumah sakit, nulungi wong fakir miskin, minjemin orang mau utang susah. Karo kan kita harus membangun masyarakat yang sejahtera. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek panjenengan meninggal dunia wafat, meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan panjenengan mati, kulo mati, meninggalkan anak cucu yang sejahtera, menikmati tinggalan harta kita. Ojo ngantek melarat sampai mati. Melarat anaknya. Paham boten? Paham boten? Ayo kita bangun masyarakat ini beriman, bertakwa, berakhlak dan sejahtera. Siap? Boten nggih? Ayo bangun masyarakat beribadah dan berakhlak. Bukan namun sholat tapi jujur, amanah, jangan percaya, jangan khianat, jangan manipulasi, jangan nipu, jangan korupsi. Sholat, korupsi jalan. Sholat iyo, korupsi iyo. Ada orang pejabat korupsi. Di komentar orang kegoda setan, kegoda setan. Jadi orang baik itu kegoda setan. Sebentar. Itu korupsinya sudah direncanakan sebelumnya apa mendadak spontanitas. Oh, sudah direncanakan. Ada pejabat korupsi wis direncanakan 6 bulan sebelumnya. Bicara korupsi direncanakan wis. Itu setan geleng-geleng kepala itu. Pinter banget orang ini, saya aja nggak bisa bikin rencana kayak gitu. Jadi kalau korupsinya atau dosa apa saja lah direncanakan, bukan kegoda setan, bukan. Kegoda hawa nafsu. Kalau kegoda setan itu kita benar dengan jalan belok. Mau benar tergoda setan. Buatan direncanakan, buatan. Kalau maksiat, dosa, melanggar direncanakan sebelumnya, bikin proposal segala. Setan aja geleng-geleng kepala, ya Allah, orang pinter banget, saya aja nggak bisa bikin proposal ini. Jadi banyak sekali di Indonesia ini syuyukhus syayatin. Maha gurunya setan. Monggo panjenengan rajin ngaji ngaos nggih, di samping belajar
berhati ikhlas, berhati bersih, bersihkan dari amrod qalbiyah, hasud, takabur, dengki, adawah, baghdha, permusuhan, kebencian, suudzon, ujub, riya, sum'ah, buang itu. Pengen betul. Belajar. Biar belajar ya. Seminggu 7 dino. Sehari saja coba. Enggak marah, enggak takabur, enggak ngomong eleng, enggak misu-misu. Sehari saja. Senin misalkan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, silakan. Namanya belajar namanya. Belajar akhlaknya saya. Coba sehari enggak takabur, enggak dendam, enggak benci orang, enggak bermusuhan sama orang, tidak riya, ikhlas dengan sehari. Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, balik mana orang boys? Belajar, namanya belajar. Nanti wis iso sedino tambahin 1 hari lagi. Senin dan Kamis. Harap marah, ini hari Kamis enggak marah. Mau ngantemi wong atau mau ngisi ini hari Kamis enggak marah. Oh nek Jumat marah enggak apa-apa lah. Namanya apa? Belajar. Insya Allah lama-lama 1 minggu hatinya bisa bersih. Boten nate takabur, hikad, adu domba, suudzon, adawah, baghdha, bersih niku. Harus belajar tenan. Belajar sholat khusyuk. Coba belajar sholat subuh masih khusyuk. Sholat subuh saja khusyuk deh. Zuhur, asar, maghrib, isya mboten patah khusyuk wis. Jalan-jalan nang mall tenan iki. Dalam sholat jalan-jalan nang mall, atine ngoten pikirannya. Tapi nek subuh coba, subuh saja khusyuk. Dari usolli sampai salam. Wes saged subuh tambah khusyuk subuh karo maghrib, subuh karo isya. Lama-lama insyaallah 5 awqat 5 waktu bisa khusyuk semua. Siap? Belajar ngoten siap? Belajar jujur sehari saja dulu. Belajar orang muring-muring, orang marah-marah sehari dulu. Lama-lama insyaallah nek dibelajari seumur hidup panjenengan menjadi orang yang sabar, tawakal, ridho dan syukur. Monggo belajar, kulo belajar padha wae karo panjenengan. Cekap semanten mawon, mugi wonten manfaat lan maslahatipun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.